Excuse me. Ah, son of a bitch. You going to Makatea? Yes? What's that, baby? It's a bathing suit, silly. 110. We're looking for a weather update, please, along our route of flight. Halo semuanya, selamat datang di Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Movie Crop akan menceritakan sebuah film berjudul 6 Days 7 Nights. Film ini dirilis tahun 1998. Berkisah tentang seorang pria dan wanita yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Mereka mencoba bertahan hidup dengan alat seadanya dan mencari cara agar mereka bisa kembali pulang. Gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Robbie Monroe. Dia bekerja sebagai seorang editor majalah terkenal di New York. Suatu hari di kantornya, dia mendapatkan kiriman bunga dari tunangannya. Dia mengajak Robin untuk makan malam bersama. Pada makan malam itu, tunangan Robin bernama Frank Martin memberikan kejutan pada Robin. Dia memberikan tiket liburan selama 2 minggu di sebuah pulau eksotis bernama Makatea. Hari keberangkatan pun tiba. Robin berjalan ke pesawat yang akan dia naiki menuju pulau tersebut. Dia kaget karena pesawat itu terlihat tua dan seperti tak layak terbang. Excuse me. Ah, son of a bitch. You going to Makatea? Yes? Namun sang pilot bernama Quinn meyakinkan kalau pesawat ini baik-baik saja. Karena sudah tidak ada lagi pesawat lain yang terbang ke pulau itu, Frank dan Robin pun terpaksa menaiki pesawat tersebut. Quinn tidak terbang sendirian. Dia ditemani oleh sang kekasih bernama Angelica. Akhirnya mereka pun berangkat. Sampailah mereka di Pulau Makatea. Karena kelelahan, Frank dan Robin langsung menuju penginapan. Mereka sangat kagum dengan keindahan tempat itu. Di sana, Frank kembali memberikan kejutan pada Robin. Dia melamar Robin dan bilang ingin segera menikah dengannya. Dengan keadaan mabuk, Quinn menghampiri Robin yang sedang minum. Quinn berniat mentraktir minuman untuk Robin. Namun Frank datang dan mengajak Robin untuk kembali ke hotel. Keesokan paginya, Robin dan Frank berjemur di pantai. Kala itu ada seorang wanita yang menghampiri Robin dan bilang bahwa ada telepon dari kantornya. Ada masalah penting yang mengharuskan Robin untuk kembali. Atasannya memintanya 1 hari saja. Dan setelah itu, Robin boleh melanjutkan liburannya. Dengan berat hati, Robin pun menurutinya. Dia langsung mendatangi penginapan Quinn. Dia meminta pada Quinn untuk mengantarnya. Robin akan membayar $500 untuk itu. Namun Quinn menolaknya. Karena sudah kepepet, Robin pun menaikkan tawarannya menjadi $700, dan akhirnya Quinn pun setuju. Robin membawa pakaian seadanya saat itu. Dan pada sore harinya, dia terbang berdua bersama Quinn. Tentunya tidak lupa Quinn meminta uang muka dalam penerbangan itu. Dalam perjalanannya, cuaca tampak buruk malam itu. Sementara itu di Makatea, cuaca terlihat cerah. Di sana, Frank sangat terpesona melihat tubuh indah Angelica yang tengah menari. Sementara itu di pesawat, Quinn mencoba menghubungi operator udara. Namun, cuaca yang buruk membuat sinyal radio sulit untuk terhubung. Melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan, Quinn memutuskan untuk memutar pesawatnya dan kembali ke Makatea. Robin yang panik menelan beberapa obat berenang. Pesawat mereka disambar petir kala itu, hingga sambungan radio dengan petugas pantai benar-benar sudah terputus. Robin yang menelan banyak obat penenang menjadi ngelantur saat itu. Quinn melihat ada pulau kosong di tengah lautan. Dia berencana mendaratkan pesawatnya di sana. Namun, pendaratan itu tak berjalan mulus. Pesawat mereka harus terbentur keras di pantai pulau itu.
Keesokan paginya Robin pun terbangun. Dia bingung dengan keadaannya saat itu. Quinn menjelaskan kalau pendaratan kemarin tidak berjalan lancar, menyebabkan roda pesawat rusak parah. Robin mencoba menggunakan teleponnya, namun di pulau kosong itu tidak ada sinyal sama sekali. Hal itu membuatnya frustasi. Quinn menjelaskan kalau masih ada satu hal yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu flare gun. Namun hanya ada satu peluru, dan mereka harus menggunakannya di saat yang tepat. Robin pun meminta uangnya dikembalikan, namun Quinn memberikan separuhnya dengan cara merobek uang itu. Dia berkata, di kondisi seperti sekarang ini uang tidaklah penting. Robin yang marah akhirnya memutuskan akan menggunakan perahu darurat yang ada di dalam kapal. Namun karena ceroboh, nasibnya pun ditertawakan oleh Quinn. Sementara itu, Frank mendapatkan telepon dari tempat Robin bekerja, bahwa Robin tidak sampai di kantornya. Angelica pun sama. Dia bilang bahwa Quinn tidak kembali ke penginapan sampai sekarang. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun memutuskan untuk mencari Robin dan Quinn menggunakan helikopter. Di sisi lain, Quinn dan Robin memutuskan untuk masuk ke hutan untuk mencari air. Mereka menemukan air terjun di sana. Robin dikejutkan dengan seekor babi yang menghampirinya. Dia pun langsung masuk ke sungai itu. Namun, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam celananya. Dia lantas meminta tolong pada Quinn. Dan setelah Quinn merogoh isi dalam celana Robin, ternyata ada seekor ular yang masuk ke dalam celana dalam Robin. Mereka pun mulai terbuka satu sama lain. Quinn mulai menceritakan hal intim tentang dirinya. Begitu juga Robin. Keesokan paginya, Robin mendengar suara pesawat. Dia pun bergegas membangunkan Quinn. Dengan tergesa-gesa, dia mengambil flare gun di celana Quinn. Namun sayang tembakannya meleset dan mengenai pohon kelapa. Quinn tak habis pikir. Robin berkata bahwa dia melihat sebuah pesawat. Dia mencoba meminta bantuan dengan menembakkan flare gun. Namun dia tersandung oleh kaki Quinn. Quinn pun menjawab bahwa pesawat yang lewat itu adalah pesawat komersil yang terbang 10 km jauhnya di atas mereka. Flare gun kecil itu tentu tak akan dilihat oleh pesawat itu. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk menaiki sebuah bukit yang ada di pulau itu. Mereka meyakini kalau pulau itu bernama Tamitek. Di Maps dijelaskan bahwa pulau itu mempunyai suara pemancar di puncaknya. Mereka berniat mematikan sinyal pemancarnya. Dengan begitu, teknisi akan datang dan mereka akan selamat. Setelah sampai di puncak, mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Ternyata dugaan mereka salah. Pulau tersebut bukanlah Pulau Tamitek, melainkan Mata Nuo. Mengetahui hal itu, Quinn sangat frustasi dan hilang harapan. Namun Robin menyemangatinya. Saat mereka akan turun, Robin melihat ada kapal yang sedang berlabuh di pulau itu. Mereka pun langsung bergegas turun dan mengunjungi kapal tersebut menggunakan perahu. Di saat mereka hampir sampai, ternyata ada dua kapal di sana. Quinn merasa ada hal yang aneh. Ternyata satu kapal lagi adalah kapal perompak. Mereka pun langsung bergegas menjauh. Tapi sayang, hal itu diketahui oleh salah seorang perompak di sana. Mereka pun langsung dikejar menggunakan boot. Mereka berlari menuju ke dalam pulau. Namun karena kalah jumlah, mereka terpojok. Quinn mencoba melawan para perompak itu, hingga akhirnya mereka pun tertangkap. Quinn memiliki ide dan berkata bahwa mereka menemukan harta karun di pulau ini. Dia menawari para perompak dengan harta karun itu, dan bersedia mengantarkan para perompak menuju lokasi harta karun yang sebenarnya tidak ada. Perompak pun percaya. Mereka mengikuti Quinn dan Robin dari belakang. Melihat ada kesempatan, Quinn dan Robin mencoba kabur. Usaha mereka terhenti di sebuah tebing pantai yang dalam. Robin ragu untuk melompat, namun Quinn langsung mengecup bibirnya. Hingga pada akhirnya, mereka berdua nekat melompat dari tebing itu. Quinn dan Robin pun sampai di sisi pantai yang lain. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka menemukan bangkai pesawat yang diduga bekas Perang Dunia Kedua. Sementara itu di Makatea, Frank yang sedang bersama Angelica kemudian mengantarkannya pulang ke penginapan. Namun sesampainya di kamar, Frank tergoda dengan Angelica yang menggodanya.
Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun bermantap-mantap ria malam itu. Robin dan Quinn yang juga kelelahan, kemudian beristirahat di bawah pohon beringin. Keesokan harinya saat Robin sedang tidur pulas, Quinn memotong bagian dari bangkai pesawat yang dia temukan. Sepertinya dia mendapatkan ide untuk menggunakan bagian pesawat tersebut. Mereka berdua perlahan mengarungi sungai. Hingga tibalah mereka di air terjun kecil. Quinn pun dengan susah payah melewatinya. Sementara itu, Frank dan Angelica yang sedang sarapan didatangi oleh seorang pria. Pria itu mengabarkan bahwa regu penyelamat telah berhenti melakukan pencarian. Akhirnya, Quinn dan Robin telah sampai di tempat pesawatnya mendarat. Kemudian mereka bekerja sama memperbaiki pesawat mereka. Dengan potongan bangkai pesawat yang mereka temukan di hutan, mereka merubah roda pesawatnya agar bisa berjalan di atas air. Dan akhirnya pun mereka berhasil. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di sana. Ternyata para perompak berhasil menemukan mereka. Sambil dihujani peluru, Quinn dan Robin bergegas melepaskan tali-tali yang mengikat pesawat. Namun Quinn terkena serpihan ledakan. Robin pun langsung menolongnya. Mereka masuk dan bersiap untuk terbang. Sambil terus diberondong peluru, mereka terus memacu pesawatnya. Hingga pada akhirnya, kapal perompak itu terkena peluru mereka sendiri. Akhirnya mereka berhasil meninggalkan pulau itu. Quinn merasa akan segera pingsan karena lukanya. Dengan sedikit panduan, dia meminta Robin untuk mengemudikan pesawat itu. Di sisi lain, Frank dan Angelica menabur bunga dan berdoa di pinggir pantai. Mereka menganggap bahwa Quinn dan Robin sudah tewas. Namun tak selang lama, terlihat pesawat berwarna merah. Dan itu adalah pesawat milik Quinn. Robin yang tidak bisa mendaratkan pesawat, akhirnya mendaratkan pesawat itu dengan oleng dan ugal-ugalan. Frank dan yang lainnya pun bergegas menolong mereka. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Namun, Quinn juga merasa sedih. Ia sadar bahwa dengan kembalinya mereka, maka dia akan segera berpisah dengan Robin. Singkat cerita, Robin menghampiri Quinn di rumah sakit. Di sana dia mengutarakan perasaannya. Robin menginginkan hubungan mereka tetap berlanjut. Quinn pun merasakan hal yang sama. Namun dia menolaknya. Dia berkata kalau Robin pantas mendapatkan pria yang lebih baik dibanding dirinya. Mendengar itu, Robin pun langsung pergi meninggalkan Quinn. Robin berencana kembali ke New York. Di bandara dia jujur pada Frank bahwa dia memiliki perasaan spesial pada Quinn dan dia ingin membatalkan rencana pernikahannya. Frank juga keceplosan. Dia mengatakan kalau dia pernah tidur dengan Angelica. Robin pun semakin mantap untuk mengembalikan cincin pada Frank. Sementara itu, Quinn datang ke bandara dan berusaha mengejar pesawat Robin. Namun dengan penuh kekecewaan, pesawat yang dinaiki Robin sudah tinggal landas meninggalkan bandara. Tak disangka, ternyata Robin tidak ikut dalam penerbangan itu. Quinn yang melihatnya langsung menghampirinya dan mengutarakan perasaannya pada Robin. Robin sangat bahagia karena hal itu yang dia ingin dengar dari mulut Quinn. Hingga akhirnya, film pun berakhir. Jodoh datang bisa dari mana saja, kapan saja, dan di kondisi apapun kamu saat itu. Jadi, buat para penganut sekte jomblo, yakinlah bahwa pada akhirnya kalian tidak akan jomblo lagi. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah.